Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dipaparkan presentasi mengenai solusi hambatan pelayanan kesehatan Puskesmas Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur bagi masyarakat. Baik, untuk memulai presentasi ini berikut akan dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Di Indonesia, pelayanan kesehatan masih menjadi hal sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang berorientasi, pengobatan dan pelayanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Undang Dasar 1945 Pasal 28 hari dan Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Apa itu? Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang harus dikerjakan dengan baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok yang melalui prosedur dan metode tertentu dengan tujuan untuk kepentingan orang lain. Sedangkan kesehatan adalah menurut Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan merupakan keadaan diri manusia secara jasmani, mental, rohani, dan sosial yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi. Pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan lebih lanjut yang memerlukan tenaga spesialis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan yang membutuhkan tenaga subspesialis dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Fasilitas apakah yang termasuk ke dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama yang mementingkan upaya promotif dan preventif dalam wilayah kerjanya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi puskesmas yang pertama yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Kedua, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Ketiga, pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Adapun tujuan puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 2, 1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. 2. Menjangkau pelayanan yang bermutu. 3. Hidup dalam lingkungan sehat. 4. Memiliki derajat yang optimal secara masyarakat, individu maupun berkelompok. Selanjutnya, masuk ke dalam teori kualitas pelayanan kesehatan. Ada 5 dimensi yang didapat digunakan untuk kualitas pelayanan kesehatan, yaitu pertama, bukti fisik atau tangible. Kedua, keandalan atau reliability. Ketiga, daya tanggap atau responsiveness. Keempat, jaminan atau assurance. Dan kelima, kepedulian atau empati. Secara umum, hambatan dalam puskesmas berupa kurangnya tenaga medis, keterbatasan infrastruktur, kurangnya waktu jam pelayanan, dan sebagainya. Hambatan yang dihadapi dalam Puskesmas Manggar adalah pertama, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya dalam akses pendaftaran yang dilakukan secara online. Kedua, adanya keterbatasan jumlah pasien yang dilayani dalam poli. Ketiga, kurangnya cepat dan tanggap terhadap akses rujukan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa solusi hambatan pelayanan yang bisa diterapkan pada Puskesmas Manggar. Di antaranya, pertama, melakukan inovasi dengan jumput bola yang bertema Jebong Tunu yang memberikan pelayanan dengan adanya kunjungan ke rumah pasien yang tidak dapat melakukan kunjungan langsung ke puskesmas seperti lansia. Kedua, melakukan penyesuaian tenaga medis dalam memberikan pelayanan untuk memastikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Ketiga, membuat layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa kurang puas pada pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis.
Strategi implementasi pada hambatan pelayanan puskesmas dapat melalui evaluasi tingkat kepuasaan masyarakat mengenai tentang pelayanan yang diberikan, terutama pada bagian akses rujukan. Mengadakan sosialisasi mengenai pendaftaran online dan monitoring keluhan dari masyarakat. Sekian presentasi pada kali ini. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada presentasi berikutnya.